Elkan Baggett gabung pramusim Ipswich Town lawan dua klub ternama Eropa. Tiga klub Belanda yang cocok untuk Nathan Joaon usai berpisah dengan Swansea City. Pemain keturunan 4,35M eligible bela timnas Indonesia bisa jadi pesaing Joey Pelupesi. Media Amerika salut timnas Indonesia. Pernah disanksi FIFA, kini bangkit, jadi kandidat lolos Piala Dunia 2026. Rekan Tom Hay, saya ingin bawa Rizky Ridho ke Belanda. Terusir dari FC Twente, Mace Hilger sepi peminat karena pemain timnas Indonesia. Satoru Mochizuki targetkan juara grup di kualifikasi Piala Asia Putri 2025. Pelatih timnas putri Indonesia, Satoru Mochizuki, memasang target tinggi di kualifikasi Piala Asia Putri 2025 yang akan digelar di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, yakni menjadi juara grup D. Di grup itu, timnas putri Indonesia akan bersaing dengan Pakistan, Kirgistan, dan Taiwan. Menurut pelatih asal Jepang itu, Taiwan akan menjadi lawan terberat bagi skuad Garuda Pertiwi. Tim asuhan Mochizuki kali ini juga diperkuat 4 pemain naturalisasi, yakni Iris Derau, Emily Nahon, Felicia De Zeo, dan Isa Warps. Meski belum pernah melihat keempat pemain itu bermain langsung, Mochizuki sudah mendapat gambaran kemampuan mereka. Saat ini timnas masih menjalani pemusatan latihan meski belum sepenuhnya lengkap. Sejumlah pemain masih yang memperkuat timnas putri di Piala AFF Putri U19 2025 belum bergabung. Demikian juga pemain-pemain yang bermain di Filipina seperti Sheva Imut. Satoru Mochizuki menegaskan bahwa fokus utama dalam pemusatan latihan menjelang kualifikasi Piala Asia Putri 2025 adalah membangun pemahaman teknis dan kesiapan menghadapi tekanan pertandingan lewat latihan game situation. Menurut pelatih asal Jepang itu, aspek teknis dan simulasi pertandingan penting untuk membantu pemain terbiasa mengambil keputusan cepat dan tepat di tengah dinamika laga. Latihan juga menjadi sarana adaptasi bagi pemain baru dan lama yang kini tergabung dalam satu skuad. Mochizuki menyebut komunikasi di dalam tim cukup baik dan jadi modal penting dalam membentuk kekompakan. Salah satu penyegaran dalam skuad datang dari para pemain timnas U19 yang baru saja menyelesaikan turnamen Piala AFF U19 dengan torehan peringkat ketiga. Pertandingan pertama grup D akan digelar pada 26 Juni mendatang. Indonesia dijadwalkan menghadapi Kirgistan disusul laga kontra Pakistan dan Taiwan. Elkan Baggett gabung pramusim Ipswich Town lawan dua klub ternama Eropa. Bek timnas Indonesia, Elkan Baggett dilaporkan akan masuk dalam skuad pramusim Ipswich Town untuk season baru 2025-2066. Elkan Baggett baru saja kembali ke Ipswich Town usai menjalani masa peminjaman di Blackpool FC. Pemain kelahiran Bangkok, Thailand tersebut sempat berkutat dari cedera saat peminjamannya. Akan tetapi, performanya bisa mencuri perhatian Steve Bruce di Blackpool FC. Raihan positif tersebut membuat Ipswich Town akhirnya memberi ganjaran Elkan Baggett tambahan kontrak 12 bulan. Artinya, ia bisa unjuk gigi terhadap pelatih The Tractor Boys, yaitu Kieran McKenna. E.G. Elkan Baggett. Pasalnya kontrak bek timnas Indonesia bakal habis pada Juni 2025, tapi The Tractor Boys punya klausul untuk memperpanjangnya. Ipswich Town mengambil opsi ekstensi 12 bulan dalam kontrak Elkan Baggett, tulis laporan klub dalam situs resminya. Bek tengah berkaki kiri yang berusia 22 tahun itu berhasil menuai pujian dari manajer Steve Bruce setelah musim penuh cedera di League One, sambungnya. Dengan diperpanjangnya masa kontrak tersebut, Elkan Baggett akan kembali bekerja sama dengan Kieran McKenna yang melatih Ipswich Town. Kabar baiknya, bek timnas Indonesia tersebut bisa menunjukkan kualitasnya di pramusim. Pasalnya Ipswich Town sudah membuat jadwal pramusim yang sudah dikonfirmasi oleh klub. Pertama, The Tractor Boys akan melawan Blauwys Lens di Australia pada 19 Juli 2025. Lalu, dua lawan Ipswich Town di pramusim merupakan klub ternama di Eropa. Ada Aberdeen yang merupakan klub asal Skotlandia. Ipswich Town bakal melakoni pramusim itu pada 25 Juli 2025. Kemudian anak asuh Kieran McKenna akan menghadapi klub Prancis AJ Auxerre.
Nah, 3 pertandingan pramusim tersebut bisa dijadikan kesempatan bagi Elkan Baggett untuk mencuri perhatian Kieran McKenna. Apalagi pesaing Elkan Baggett di sektor pertahanan Ipswich Town berkurang 1 orang. Adalah Cameron Burgess yang sudah pergi meninggalkan Ipswich Town. Pemain Australia tersebut pindah ke Swansea City yang kemudian mendepak Nathan Joe-on. Adapun Elkan Baggett sendiri justru jarang berseragam Ipswich Town karena menjalani 5 kali masa peminjaman. Kini ia punya kesempatan untuk menunjukkan diri agar karirnya semakin stabil. Tentu jika karir Elkan Baggett stabil, maka ia bisa untuk memenuhi panggilan dari Timnas Indonesia lagi. Sebab sebelumnya Elkan Baggett terpaksa tidak memenuhi panggilan dari Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia karena ingin fokus mendapatkan tempat di klubnya. Tiga klub Belanda yang cocok untuk Nathan Joe-on usai berpisah dengan Swansea City. Gelandang Timnas Indonesia, Nathan Joe-on, bisa mempertimbangkan sejumlah klub Liga Belanda yang bisa menjadi pelabuhan barunya seusai resmi meninggalkan Swansea City. Status Nathan Joe-on yang kini resmi menjadi pengangguran itu dipastikan melalui pernyataan resmi Swansea City. Mereka menjelaskan, Nathan telah resmi memutus kontraknya bersama klub Inggris tersebut. Swansea City mengonfirmasi bahwa Nathan Joe-on telah meninggalkan klub setelah pemutusan kontraknya melalui kesepakatan bersama. Demikian pernyataan resmi Swansea pada Rabu, 18 Juni 2025, malam. Setelah resmi meninggalkan Swansea City, kemana pemain berusia 23 tahun bakal berlabuh? Jika ingin kembali ke Belanda, setidaknya ada beberapa opsi yang bisa dipertimbangkan oleh Nathan. Berikut suara.com menyajikan ulasannya. Eerste Excelsior Rotterdam. Nathan Joe-on patut menimbang-nimbang untuk pulang kampung menuju klub yang membesarkan namanya, Excelsior Rotterdam. Ini menjadi salah satu alternatif terbaik bagi pemain 23 tahun itu. Alasan terbesarnya ialah karena kedua pihak juga terikat sejarah yang cukup panjang. Pasalnya, Nathan adalah salah satu hasil binaan Akademi Excelsior yang mendapatkan kesempatan promosi ke tim senior pada Juli 2019. Hal positif jika Nathan bergabung dengan klub lamanya itu ialah Excelsior sudah promosi ke kasta tertinggi. Mereka berhasil merebut tiket promosi bersama FC Volendam dan SC Telstar. Tweede SC Heerenveen kembali memperkuat klub lamanya, SC Heerenveen, sepertinya juga menjadi pilihan terbaik bagi bek yang lahir pada 22 Desember 2001 itu. Sebab, klub Eredivisie ini sempat memboyong Nathan dari Swansea City dengan status pinjaman. Ketika itu Nathan memang tak bisa mendapatkan banyak kesempatan bermain. Pasalnya, dari masa pinjaman dengan durasi setengah musim, dia hanya bisa memperoleh 4 kali kesempatan bermain. Apabila menimbang-nimbang peluangnya yang harus hengkang pada bursa transfer paruh musim ini, Nathan bisa menimbang-nimbang kembali kesempatan untuk bergabung dengan mantan klubnya tersebut, Derde FC Volendam. Terlepas dari dua klub yang telah memiliki rekam jejak dengan Nathan Joe-on itu, ada satu klub lagi yang patut masuk dalam daftar pertimbangan pemain Timnas Indonesia itu, yakni FC Volendam. Belakangan ini, FC Volendam sering disebut-sebut sebagai salah satu opsi tepat karena adanya pemain keturunan Indonesia lainnya di sana seperti Mauro Zylstra yang bisa mempermudah adaptasinya. Nathan tentu memiliki kesempatan untuk bersaing merebut menit bermain di FC Volendam, sehingga bisa kembali memperoleh match fitness untuk merebut kepercayaan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Itulah 3 klub Liga Belanda yang bisa menjadi opsi menarik bagi Nathan Joe-on setelah berpisah dari Swansea City. Ketiganya memiliki alasan kuat sebagai destinasi selanjutnya, baik karena faktor sejarah, adaptasi, maupun peluang bermain. Pemain keturunan 4,35 M eligible bela Timnas Indonesia bisa jadi pesaing Joey Pelupesi. Talenta pemain keturunan Indonesia tidak ada habisnya. Satu nama, yaitu Vin Dike, yang punya harga 4,35 miliar, bisa jadi pesaing Joey Pelupesi di lini tengah. Joey Pelupesi merupakan pemain naturalisasi yang kehadirannya dianggap sebagai pelengkap di lini tengah. Pemain yang berkarir di Lommel SK tersebut memang tidak mencolok secara skill, tapi kehadirannya di sektor gelandang bisa menjadi jangkar bagi tim.
Akan tetapi, usia Joy Pelupsi sudah tidak lama lagi, yaitu 32 tahun. Maka dari itu, Patrick Kluivert harus menemukan penerusnya jika sewaktu-waktu Joy Pelupsi menurun. Salah satu nama yang bisa menjadi pesaing bagi gelandang 32 tahun tersebut adalah Finn Dike yang memiliki keturunan Indonesia. Finn Dike mungkin belum dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, namun di balik nama Belandanya tersimpan kisah menarik mengenai darah Nusantara yang mengalir dalam tubuhnya. Berdasarkan informasi dari akun sepak bola @football.indonesia, Finn memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Jakarta. Secara spesifik disebutkan bahwa nenek dari pihak ayah Finn Dike lahir di Jakarta. Hal itu berarti meskipun lahir dan besar di Belanda, Finn Dike tetap memiliki hubungan darah langsung dengan Indonesia. Fakta ini yang kemudian menjadi dasar kuat bagi PSSI untuk memasukkan namanya dalam proyek naturalisasi pemain keturunan. Lantas, bagaimana performa Finn Dike yang masih berusia 20 tahun ini? Sebagai gelandang bertahan, pemain yang lahir di Den Haag tersebut punya postur tinggi menjulang 1,89 meter. Fisiknya yang tinggi kekar itu menjadi modal bagus untuknya sebagai filter pertahanan di lini tengah. Nah, di usianya yang masih muda yakni 20 tahun, Finn Dike juga telah menembus tim utama. Di musim 2024-2025, Finn Dike menjalani masa peminjaman di SK Beveren yang mentas di kasta kedua Liga Belgia. Gelandang bertahan potensial ini tampil dalam 16 pertandingan di semua kompetisi bersama SK Beveren dengan sumbangan 2 assist. Selain itu, Finn Dike juga pernah dipanggil ke Belanda U18 sebanyak 3 kali yang menunjukkan dirinya memiliki potensi besar. Melihat performa di klub dan level internasional, ia bisa jadi pesaing Joy Pelupsi andai di proses naturalisasi timnas Indonesia. Bahkan PSSI dikabarkan sudah menghubungi Finn Dike untuk memintanya memperkuat skuad Garuda. Nah, kabar PSSI menghubungi Finn Dike tersebut dilaporkan oleh Instagram @football.indonesia. 2 pemain keturunan posisi gelandang sudah dihubungi PSSI, tinggal nunggu hasil lobi dari federasi. Tulisnya, menariknya muncul spekulasi 2 nama yang pemain keturunan tersebut, salah satunya adalah Finn Dike. Media Amerika salut timnas Indonesia. Pernah disanksi FIFA, kini bangkit, jadi kandidat lolos Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, meski 1 dekade silam disanksi FIFA. Pencapaian timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 terus mendapat sorotan media internasional. Teranyar, media Amerika Serikat The New York Times mengungkit kisah tim Garuda sebagai kandidat peserta Piala Dunia 2026. Amerika Serikat merupakan salah satu negara tuan rumah bersama Meksiko dan Kanada. Setelah jendela internasional Juni, NYT membedah kabar kualifikasi dari seluruh konfederasi. Konfederasi Asia, AFC, sudah merampungkan putaran ketiga yang memastikan 6 negara lolos otomatis. 6 negara tersebut meliputi Iran, Uzbekistan, Korea Selatan, Yordania, Jepang, dan Australia. Indonesia lolos ke putaran keempat tersebut bersama Irak, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Kiprah Indonesia yang melaju jauh di tangan Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert disebut luar biasa mengingat apa yang terjadi 10 tahun lalu. Yang lebih mengejutkan adalah kehadiran Indonesia, tulis NYT, dipimpin pelatih Patrick Kluivert dan berjuang lolos untuk pertama kali sejak 1938 ketika negara itu masih bernama Hindia Belanda. Ini merupakan putar balik yang luar biasa, mengingat mereka dihukum tidak boleh ambil bagian di kualifikasi Piala Dunia 2018. Perlu diingat, sanksi FIFA akibat intervensi pemerintah terhadap PSSI dijatuhkan pada 2015 hingga 2016. Sanksi tersebut membuat timnas Indonesia tak bisa mengikuti fase kualifikasi yang dimulai sejak 2016. Tim Merah Putih baru mengikuti kualifikasi Piala Dunia pada edisi 2022 yang dijalani bersama pelatih Simon McManamy, 3 laga terakhir Shin Tae-yong.
Indonesia finish sebagai juru kunci putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 di bawah Uni Emirat Arab, Vietnam, Malaysia, Thailand. Kini di tangan Patrick Kluivert, timnas Indonesia hanya berjarak 2 kemenangan dari Piala Dunia 2026. Rekan Tom Hey, saya ingin bawa Rizky Ridho ke Belanda. Neil Petersen mengagumi potensi Rizky Ridho dan berniat membawa sang pemain berkarir di Belanda. Rizky Ridho merupakan salah satu bek andalan timnas Indonesia yang potensial. Di usianya yang masih 23 tahun, pemain yang berkarir di Persija Jakarta itu sudah menjadi tulang punggung di lini pertahanan skuad Garuda. Tak ayal banyak pihak yang mendorongnya agar mau berkarir abroad atau ke luar negeri. Bahkan kompatriotnya seperti Kevin Dix hingga Ragnar Oratmangoen juga meminta eks-Persebaya Surabaya ini berani mengambil langkah untuk mentas di benua biru. Saya percaya dia biasa, dia masih muda, dia memiliki banyak kemampuan dan punya hati yang besar, ucap Neil Petersen dikutip dari podcast The Hayway. Saya pikir jika dia pindah ke Eropa saat ini, dia bisa bermain di kompetisi teratas, sambungnya. Bukan cuma omongan saja, Neil Petersen menegaskan bahwa dirinya siap memberikan fasilitas andai Rizky Ridho memang berniat abroad. Jika memungkinkan, saya ingin membawa Ridho ke Belanda, jelas Neil Petersen. Dia akan bermain di sana, Belanda, selama 1 atau 2 tahun. Lalu kita akan mempersiapkan langkah selanjutnya, bebernya lagi. Di sisi lain, Rizky Ridho juga sempat memberikan kode bahwa dirinya segera siap untuk melanjutkan tantangan baru dalam karirnya. Hal tersebut diketahui dari postingan Ragnar Oratmangoen yang secara terbuka mengisyaratkan bahwa bek timnas Indonesia berusia 23 tahun ini sudah layak untuk merantau ke Eropa dan menjajal kompetisi yang lebih tinggi. Unggahan tersebut menyertakan foto Rizky Ridho saat menerima penghargaan sebagai bek terbaik Liga 1 versi Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia, APPI. Ragnar Oratmangoen menuliskan pesan singkat, namun syarat makna yaitu Eropa menunggumu. Terusir dari FC Twente, Mace Hilgers sepi peminat karena pemain timnas Indonesia. Bek timnas Indonesia, Mace Hilgers, mengalami nasib kurang menyenangkan usai terusir dari FC Twente. Pasalnya, bek berusia 24 tahun itu dilaporkan masih sepi peminat. The Tukers, julukan FC Twente, dilaporkan melakukan perombakan skuad besar-besaran dalam menatap musim baru. Beberapa pemain akan mereka lepas dan Hilgers dikabarkan masuk dalam daftar pemain tersebut. Hilgers sejatinya masih terikat kontrak hingga Juni 2026. Namun sampai saat ini belum ada pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak yang dilakukan oleh kedua pihak. FC Twente pun berminat untuk melepasnya di bursa transfer musim panas ini agar pemain timnas Indonesia tidak keluar secara gratis. Kabar Hilgers didepak dari The Tukers pada bursa transfer musim panas ini bukan hanya sekadar kabar burung. Direktur Teknis FC Twente, Jan Stroyer, baru-baru ini menyampaikan kalau pihaknya mempersilahkan sang pemain untuk pergi dari klub. Namun yang menjadi permasalahan, Hilgers disebut sepi peminat. Hal itu diungkapkan oleh jurnalis Belanda, Leon ten Voorde. Dia menyebut belum ada tawaran pasti dari klub manapun untuk pemain timnas Indonesia tersebut. Saat ini belum ada tawaran konkret dari klub manapun untuk Hilgers, kata ten Voorde, dilansir dari Twente Insight. Ten Voorde mengatakan FC Twente melakukan strategi transfer yang berbeda, di mana The Tukers justru akan tetap mendatangkan sosok bek tengah kendati belum ada pemain yang terjual, termasuk Hilgers. Biasanya, klub harus menjual pemain terlebih dahulu sebelum mendatangkan pemain baru di posisi yang sama. Tapi FC Twente melakukan hal sebaliknya, mereka ingin mendatangkan 2 bek tengah tanpa menunggu Hilgers mendapatkan klub baru. Jadi, mereka memilih untuk bertindak proaktif, bukan reaktif. Tutur dia. Hilgers bisa dibilang merupakan bek andalan FC Twente. Namun di musim ini performanya agak menurun, sehingga membuat The Tukers berniat untuk melepasnya di bursa transfer musim panas ini. Berharap tidak segrup media Irak mengatakan,
kami ingin ke Piala Dunia bersama Timnas Indonesia. Media Irak membuat laporan bahwa mereka berharap tidak tergabung dalam grup yang sama dengan Timnas Indonesia di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Irak gagal lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 karena kalah saing dengan Korea Selatan dan Yordania di babak ketiga. Meski begitu, tim berjuluk Singa Mesopotamia masih punya kesempatan karena akan mentas di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Di ajang playoff ini, tim asuhan Graham Arnold berpotensi menghadapi 4 tim, yaitu Qatar, Arab Saudi, Oman, dan Timnas Indonesia. Sedangkan Uni Emirat Arab dipastikan tak akan menjadi lawan Irak karena mereka tergabung dalam pot undian yang sama. Jelang kualifikasi itu, media Irak Amirakis Ir membuat ulasan terkait rekor pertemuan Singa Mesopotamia dengan calon lawan di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari hasil pertemuan, Irak berhasil meraih hasil positif ketika melawan Timnas Indonesia. Bahkan Aiman Hussein DKK sukses menumbangkan skuad Garuda 2 kali di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Irak juga punya modal positif saat melawan Uni Emirat Arab serta Oman. Namun, Ali Jasim CS justru gagal menang di laga terakhirnya melawan Qatar dan Arab Saudi. Timnas Irak baru-baru ini memainkan serangkaian pertandingan penting melawan tim-tim yang sebagian akan mereka hadapi di babak playoff Piala Dunia. Tulis laporan media Irak tersebut, tim tersebut telah meraih hasil yang beragam, memenangkan 3 pertandingan dan kalah 2 kali sambungnya. Media Irak juga tersebut menjelaskan timnya tidak akan bertemu Uni Emirat Arab di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena berada di pot yang sama, maka kedua tim tidak akan saling berhadapan di grup yang sama dengan UEA, sebab mekanisme pembagian grup didasarkan pada menghindari pertemuan 2 tim yang memiliki level yang sama secara bersamaan. Tulis Irakis Ir. Meski begitu, media Irak tersebut juga berharap bahwa negaranya tidak bersua Timnas Indonesia di grup. Alasannya karena media Irak itu ingin lolos ke Piala Dunia 2026 bersama Timnas Indonesia, artinya mereka mendoakan skuad Garuda. Kami berharap tidak berada satu grup dengan Timnas Indonesia yang bersaudara, karena kami ingin pergi ke Piala Dunia bersama, tutupnya. Adapun di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 hanya 2 tim yang bisa lolos secara langsung. 2 tim yang lolos akan diambil dari peringkat pertama masing-masing grup. Sedangkan untuk runner-up akan melanjutkan perjuangan di babak kelima. 2 tim akan bertanding untuk menentukan siapa yang bakal lolos ke playoff antar konfederasi. Timnas Indonesia berjodoh dengan Irak walau media Irak berharap tidak satu tim dengan Timnas Indonesia, tapi nyatanya kedua tim ini tampak berjodoh. Jadi tim pot terbawah, Timnas Indonesia punya waktu istirahat lebih sedikit dari tuan rumah ronde keempat. Timnas Indonesia lolos ke ronde keempat usai finish sebagai peringkat keempat grup C. Tim asuhan Patrick Kluivert mengoleksi 12 poin dari 10 laga. Merah Putih harus bersaing dengan 5 negara lainnya demi 2 tiket otomatis. 6 negara bakal dibagi dalam 2 grup dan memperebutkan 2 tiket otomatis terakhir ke Piala Dunia 2026. Selain Timnas Indonesia, ada Arab Saudi, Qatar, Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman. Ronde keempat sendiri bakal digelar dengan sistem round robin. 3 matchday, ronde keempat bakal digelar pada 8, 11, dan 14 Oktober 2025. Timnas Indonesia jadi satu-satunya tim di luar 100 besar peringkat FIFA yang akan tampil di ronde keempat. Berdasarkan rancangan awal jadwal dari AFC, kondisi tersebut berpotensi merugikan Timnas Indonesia. Pasalnya, Timnas Indonesia bakal menempati pot terbawah atau pot ketiga. Pot teratas bakal ditempati oleh Arab Saudi dan Qatar selaku tuan rumah. Pot teratas sendiri bakal mendapatkan keuntungan besar dari segala segi.
Salah satu keuntungan yang diperoleh adalah penyusunan jadwal. Tim tuan rumah bakal memiliki istirahat sepekan. Mereka akan memainkan laga perdana pada 8 Oktober 2025 menghadapi tim di pot terbawah. Timnas Indonesia atau Oman sebagai penghuni pot terbawah bakal jadi lawan. Tim tuan rumah bakal menutup petualangan di ronde keempat saat menantang tim dari pot kedua yang dihuni oleh Irak dan Uni Emirat Arab pada 14 Oktober 2025. Nasib berbeda dialami oleh tim pot kedua dan pot ketiga. Tim dari pot ketiga hanya memiliki waktu istirahat selama 3 hari dan mengakhiri turnamen lebih awal. Selain itu, mereka juga akan mengawali jalannya ronde keempat bersama tuan rumah. Timnas Indonesia dipastikan bakal mengakhiri ronde keempat pada 11 Oktober 2025. Sementara tim dari pot kedua bakal memulai petualangan pada 11 Oktober 2025. Mereka akan mengakhiri petualangan pada 14 Oktober 2025 menghadapi tim tuan rumah. Kata Hervé Renard usai Arab Saudi tampil di ronde keempat, siap lolos ke Piala Dunia 2026 di kandang sendiri. Arab Saudi dan Qatar telah resmi ditunjuk oleh Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) sebagai tuan rumah. Dua negara ini akan menjamu tim tamu dalam turnamen terpusat yang berlangsung mulai 8 sampai 14 Oktober mendatang. Selain Arab Saudi dan Qatar, ada 4 negara yang bakal main di ronde keempat. Keempat negara tersebut adalah Timnas Indonesia, Oman, Irak, dan Uni Emirat Arab. Skuad Arab Saudi punya kesempatan besar untuk lolos di kandang sendiri. Syaratnya, tim berjuluk Elang Hijau harus menjadi juara grup di ronde keempat. Hervé Renard bersemangat untuk menyambut langkah Arab Saudi di ronde keempat. Pada akhirnya, kami tidak bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Ujar Hervé Renard dilansir dari Al Arabiya. Tetapi, kami senang memainkan babak playoff babak keempat di kandang kami, lanjutnya. Sebenarnya, penampilan anak asuh Hervé Renard tidak sesuai harapan. Timnas Arab Saudi sebenarnya ditargetkan lolos langsung ke Piala Dunia melalui ronde ketiga. Sayang, Salem Al-Dawsari gagal finish 2 besar. Arab Saudi harus puas finish di peringkat ketiga grup C. Tim Elang Hijau kalah bersaing dengan Jepang dan Australia. Jika kita amati secara seksama, saya ditunjuk karena hasil buruk tim di awal kualifikasi, ujar juru taktik asal Prancis tersebut. Kami memainkan 6 pertandingan, 4 diantaranya laga tandang. Di pertandingan terakhir melawan Australia, kami harus mencetak 5 gol. Tetapi pertandingan tidak berjalan sesuai yang kami harapkan. Lanjutnya, Arab Saudi masih punya pekerjaan rumah memperbaiki performa saat tampil di hadapan supporter sendiri. Arab Saudi hanya menang sekali sepanjang ronde ketiga saat tampil di kandang sendiri. Bahkan mereka harus ditahan imbang oleh Timnas Indonesia dengan skor 1-1. Hasil Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde kedua Penyerang keturunan Indonesia 4,35 miliar bakal jadi rekan Pratama Arhan. Penyerang keturunan yang punya bandrol 4,35 miliar bernama Ilyas Al-Haf dikabarkan akan gabung klub Thailand, Bangkok United, sehingga ia bisa jadi rekan setim Pratama Arhan. Bangkok United kembali membuat kejutan di bursa transfer musim panas 2025. Klub yang finish sebagai runner-up Revo Thai League musim 2025 itu dikabarkan tengah menjalin kesepakatan dengan winger berdarah Indonesia asal Belanda Ilyas Al-Haf. Menurut laporan Tinkerv, Ilyas Al-Haf disebut sudah sepakat untuk bergabung dengan skuad asuhan Touchtawan Sripan untuk musim 2025. Jika resmi bergabung, pemain yang berposisi di sayap kanan tersebut akan mengisi kekosongan di lini depan Bangkok United yang ditinggalkan 2 penyerang kunci, yaitu Basel Djradi dan Mahmoud Eid. Kehadiran pemain 28 tahun ini tentu membawa harapan besar, mengingat ex-Almere City itu memiliki pengalaman bermain di level Eropa, meski belakangan lebih sering tampil sebagai pemain pengganti di SC Cambuur.
Sepanjang musim 2025, Ilyas Al-Hafd tampil dalam 26 pertandingan di semua kompetisi bersama SC Cambur dan menyumbang 3 gol serta 1 assist. Angka tersebut mungkin tidak mencolok, namun fleksibilitas dan pengalaman pemain berusia 28 tahun itu tetap dianggap sebagai aset berharga. Apalagi Bangkok United tengah menyiapkan skuad kompetitif untuk menembus fase grup AFC Champions League Elite melalui jalur play-off, serta mengejar gelar di 4 ajang domestik, yakni Liga Thailand, 3 turnamen Piala Liga, dan Shopee Cup. Menariknya, bila transfer ini terrealisasi, Ilyas Al-Hafd akan menjadi rekan setim bek kiri Timnas Indonesia, Pratama Arhan. Bek kiri Timnas Indonesia tersebut lebih dulu bergabung dengan Bangkok United. Kombinasi ini tentu akan menjadi perhatian publik tanah air, mengingat Ilyas Al-Hafd sendiri telah menyatakan keterbukaannya untuk dinaturalisasi dan membela merah putih. Ia pernah menyampaikan kepada media bahwa dirinya 100% siap bermain untuk skuad Garuda. Kini, hanya tinggal menunggu waktu sebelum publik menyaksikan apakah winger berdarah Indonesia itu bisa menjawab ekspektasi besar di Bangkok United. Punya nama depan Jaka. Apakah pemain berbanderol 415 juta ini keturunan Indonesia? Memiliki nama depan Jaka. Apakah pemain Udinese, Jaka Bijol memiliki keturunan Indonesia? Penggunaan nama Jaka identik digunakan orang-orang Indonesia. Merujuk dalam bahasa Indonesia, Jaka memiliki arti anak laki-laki atau pemuda. Lantas apakah Jaka Bijol merupakan pemain keturunan Indonesia? Merujuk dari sejumlah sumber, nama Jaka juga identik digunakan oleh orang-orang Slovenia. Dikutip dari Learn Slovenia, nama Jaka lazim digunakan oleh orang Slovenia seperti nama lain, seperti Luka, Ziga, Miha, Marko, atau Drago. Artinya, Jaka Bijol sama sekali bukan pemain keturunan Indonesia. Jaka Bijol lahir di Fuženica, Slovenia pada 5 Februari 1999. Jaka Bijol sendiri pada musim depan akan melanjutkan karir di Liga Inggris bersama Leeds United. Ya, Jaka Bijol menurut pakar transfer, Fabrizio Romano dipastikan akan hengkang dari Udinese menuju Leeds United. Menurut Romano, Leeds United telah sepakat dengan nilai transfer kepindahan Jaka Bijol sebesar 22 juta euro atau setara 415 miliar. Romano mencuitkan di akun X miliknya bahwa Jaka Bijol akan segera menjalani tes medis di Leeds United. Jaka Bijol mengawali karier di Akademi Dravograd. Baru pada 2018, Jaka mendapatkan kontrak profesional bersama Ruder Velenge. Ia sempat berkarier di Liga Jerman bersama Hannover 96 dengan status pemain pinjaman dari CSKA Moskow. Nantinya, Jaka Bijol akan menjadi rekan baru pemain keturunan Indonesia, Pascal Struijk. Yang menarik, kepindahan Jaka Bijol menguatkan rumor bahwa bek Timnas Indonesia, Jay Itzes, akan pindah ke Udinese di musim depan.